Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Kali ini kita akan bahas soal Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro ya ini. Redmi Note 5 kayaknya. Redmi Note 5 dengan kerusakan, kata usernya habis tercemplung ke dalam air. Tapi baru sebentar katanya, tapi langsung mati. Iya, karena air fatal ya, walaupun sedikit, tapi kadang terkena air banyak juga yang masih hidup juga banyak. Jadi ini untung-untungan saja, tergantung faktor keberuntungan masing-masing ya. Langsung kita eksekusi handphonenya, kita bongkar, kita buka back covernya terlebih dahulu, congkel dengan hati-hati. Oke, sudah terbuka. Iya benar ya, masih terdapat sisa-sisa airnya, walaupun mungkin sedikit, tapi jika terkena bagian yang fatal juga akibatnya. Untuk handphone yang terkena cairan, kita harus cek keseluruhan ya, karena kita tidak tahu airnya itu, walaupun lewatnya mungkin lewat konektor SIM, konektor USB, atau lewat lubang speaker, tapi tetap air larinya bisa kemana-mana. Jadi harus kita bongkar total, kita cek seluruhnya, dari mesin ataupun dari board cas, baterai, kamera, dan lain-lain. Kita cek mesinnya apakah terjadi short bagian VBAT mikron. Positifnya tidak ada pergerakan, berarti tidak terjadi short bagian VBAT ya, kemungkinan mesinnya aman. Baterainya apakah kosong? Oh, masih terisi ya. Ya, berarti handphonenya mati ya, bukan kehabisan baterai. Langsung kita eksekusi, kita bongkar total semuanya, mulai dari bagian mesin, dibongkar bautnya satu persatu. Ya, terlihat sekali bekas kena cairannya ya. Jadi untuk handphone yang terkena cairan, kita harus cek total keseluruhan, dari mesin, baterai, maupun di bawah baterai mungkin masih ada cairannya juga. Nanti kita akan lepas baterainya juga. Bagian board chargernya di bagian bawah, fleksibel konektor kamera harus kita cek semua ya teman-teman, supaya kalau nanti HP-nya sudah nyala, langsung kita rakit tanpa kita cek, ternyata masih ada bekas cairan di bagian tertentu, dan nanti bisa terjadi error. Kita lepaskan board casnya dulu. Terlihat ya, indikatornya berwarna merah, itu tandanya HP terkena cairan. Harusnya putih indikator pada board cas, ataupun di mesin tadi juga merah juga. Oke, kita lepaskan juga baterainya. Siapa tahu di bagian bawah baterai masih menyimpan air. Ternyata sudah pernah dibongkar ya. Oke, masih ada ini titik-titik air sedikit. Ya, semoga nggak sampai masuk ke LCD ya. Kalau sampai masuk ke LCD, bagian backlightnya bisa belang nanti. Nah, itu indikator warna merah bulat, itu adalah indikator cairan. Jika terkena cairan, warnanya berubah menjadi merah. Jika sebelum terkena cairan masih putih.
kita buka kaleng-kalengnya semuanya. Agak susah ini teman-teman. Iya, kita harus hati-hati ya. Ini bagian sinyalnya, IC RF IC PA. Kita buka kaleng bagian prosesor dan IC RAM. Kelihatannya aman-aman saja, cuman bagian konektor SIM ini masih ada jamurnya, dan konektor VBAT, konektor baterai, kemungkinan dari situ errornya. Langsung kita bersihkan saja mesinnya dengan menggunakan cairan isopropil atau thinner. Kita sikat bagian-bagian yang terindikasi terkena air, biasanya ditandai ada jamur-jamur putihnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga bagian lain terkena dan tidak berjamur juga bisa. Maka kita harus sikat keseluruhannya saja, konektor ataupun pin-pin speaker. Ya, bagian board charge juga harus kita cek, kita sikat semuanya, karena indikatornya juga merah, berarti airnya sampai ke situ juga. Oke, sekarang kita cek bagian frame. Ternyata pada bagian tombol power dan tombol volume sangat bergerak teman-teman. Iya, ini bisa berakibat nanti tombolnya macet-macet ya. Kita cek dengan avometer pada posisi dioda. Apakah bisa bergerak? Ini volume up. Kita cek volume downnya, kita cari dulu pin groundnya ya. Ya, kita tekan volume, ini volume down. Oke, kemudian tinggal tombol power. Oke, berarti tombolnya masih lancar, cuman kotor bagian luarnya saja. Sudah kita bersihkan. Kemudian kita coba mesinnya ya nanti ya. Kita bersihkan dulu konektor-konektornya, pin-pinnya, lalu kita pasang mesinnya. Jangan lupa konektor baterai yang tadi bergerak kita bersihkan. Alhamdulillah nyala ya. Kita cek apakah nyalanya normal. Oh, layarnya gelap, ternyata dikunci. Kita cek dengan emergency call saja, sederhana. Sepertinya touchscreen-nya juga aman, LCD aman, alhamdulillah. Mesinnya sudah menyala. Tombol volume kita cek. Oke, setelah dirasa semuanya aman, tinggal kita rakit saja. Kita pasang kamera, penutup kalengnya jangan sampai terlupa, karena di penutup kaleng tadi ada penghantar panas untuk IC-nya ya. Jika itu tidak ditutup atau penghantar panasnya terlupakan, nanti bisa overheat sewaktu kita pakai. Kelihatannya sepele, cuman fatal ya teman-teman jika dipakai
HP-nya ngelak-ngelak, terus di bawah back covernya terasa panas, biasanya overheat karena penghantar panasnya tidak terpasang dengan sempurna atau mungkin lupa dipasang. Ya, ini bagian antena sinyal juga jangan sampai terlewatkan, karena kalau ini tidak terpasang nanti sinyalnya lemah atau mungkin bisa tidak keluar sama sekali sinyalnya. Kita coba nyalakan lagi dulu. Oke, normal ya, alhamdulillah. Kita pasang bagian board casnya, kita tutup, lalu kita baut. Ya teman-teman, berarti sudah down. Kasus kali ini Redmi Note 5 terkena cairan mati total, sudah bisa nyala ya. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.